Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Ayuning Tias, kelas 9G. Saya salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Singgahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Misteri Penghuni Hutan Perak. Di sebuah desa, tinggallah seorang bangsawan dengan anak lelaki bernama Dushan. Dushan disekolahkan di sekolah musik di kota. Belajarlah yang tekun di kota. Setelah lulus kembali lagi ke desa ini. Pesan orang tuanya. Maka Dushan akhirnya pergi ke kota. Ia belajar bermain biola di sebuah sekolah musik ternama. Ia sangat berbakat dan selalu memainkan biolanya. Setiap hari ia bermain biola. Dia sedang sedih. Ia bermain biola sampai kesedihannya hilang. Di saat gembira, ia juga sering main biola sampai gadis-gadis berkeliling menari di sekelilingnya. Walau sudah ahli bermain biola, Dushan masih merasa belum sukses karena ia belum mau kembali ke desanya. Maka ia pun berpetualang bermain musik dari kota ke kota. Suatu hari, ia bosan berada di kota yang bising. Maka Dushan pun pergi ke sebuah hutan di dekat desanya untuk menyepi. Melihat timun segar di depan matanya, Kancil ingin sekali melahap timun-timun itu. Seketika, timbullah ide Kancil untuk mencuri timun milik petani. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani. Toh nanti dia akan menanamnya kembali, ucap Kancil dalam hati. Tanpa pikir panjang, Kancil pun segera masuk ke dalam ladang. Di sana, ia mulai memakan timun-timun tersebut. Satu persatu ia lahap. Kancil sangat menyukai timun tersebut. Tanpa disadari, Kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang. Aku tak perlu lagi kesulitan mencari makanan di hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, gumam Kancil sambil berjalan pulang. Benar saja, hari-hari berikutnya Kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik petani. Awalnya hanya sedikit, lama-kelamaan jumlahnya pun bertambah setiap hari. Kancil selalu pulang dengan hati yang senang. Tanpa Kancil sadari, perbuatannya diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram akibat ulah Kancil yang telah mencuri timur dari ladangnya. Ia berniat membahas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri. Tapi bagaimana caranya? Pikir petani. Petani terus berpikir dan mencari ide, hingga akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tak dipakai, taping, dan kelapa. Lalu ia menyatukan semua itu, membentuknya menjadi orang-orangan sawah. Kemudian, ia meletakkannya di ladang timun. Suatu ketika, Kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya. Di perjalanan, Kancil membayangkan memakan timun yang banyak dan segar. Aku akan membuat perutku kenyang agar tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun-timun itu pulang untuk persediaan makanan, ucap Kancil ketika sampai di depan ladang. Betapa terkejutnya Kancil mendapati ada yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi. Ia mencoba menunggu sampai orang itu pergi. Waktu demi waktu berlalu. Tidak terasa sudah cukup lama ia menunggu di sana. Namun, orang itu tak juga pergi dari tempatnya. Wah, hebat sekali petani itu. Dia terus saja menungguku, sambil berdiri di sana. Kalau begini terus, aku tidak bisa makan timun hari ini, pikir Kancil. Pesan moral utama yang dapat diambil dari cerita ini ialah jangan mencuri. Tindakan ini bukanlah perbuatan yang baik. Kamu tidak dapat mengambil milik orang lain begitu saja. Pada cerita ini, Kancil yang sangat cerdik dalam mencuri pun akhirnya kena jebakan milik petani. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.